Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kita dilindungi oleh Allah dari virus yang bernama Omicron. Ya, semoga kita selalu dijauhkan. Jadi untuk materi TIK kali ini melanjutkan materi yang kemarin. Saya persingkat saja biar cepat, biar nggak durasinya lama. Yang kemarin kalian membuat tentang ujian nasional, membuat tentang menentukan lulus atau tidak lulus. Nah, untuk kali ini kasusnya kalian membuat laporan penjualan. Nah, ada beberapa rumus yang kita pelajari. Untuk rumusnya saya masuk langsung ke Excelnya biar lebih paham. Untuk rumusnya kita hari ini ada sum, average, if, counta, ini sudah ya, max, min juga sudah, sumif, countif, dan rank. Jadi ada sumif, countif, dan rank tambahannya. Yang kemarin kan kalian membuat ini nilai ujian nasional. Nah, membuat nilai ujian nasional, terus nama tengah, nilai tertinggi. Jadi konsepnya hampir sama dari tugas atau proyek kemarin, cuma kita ketambahan ini, ada rumus sumif, countif, dan rank. Nah, ini studi kasusnya, saya hapus dulu. Studi kasusnya tentang laporan omzet karyawan Fajar Motor. Ya, saya samakan nama saya. Kalian nanti boleh diubah namanya Fajar, boleh diubah namanya mungkin di sini Ahmad, Surya, Nina, dan sebagainya. Boleh, silahkan. Untuk datanya ini silahkan kalian ketik seperti ini. Yang ini tidak usah, ini rumus, daftar rumus yang kita pelajari hari ini. Kalian ketik di WPS seperti ini. Nah, untuk nama-nama boleh diubah, boleh. Laki-laki, omzet penjualan juga boleh. Tapi data intinya ini. Silahkan nanti ditulis. Setelah ditulis, kita masuk ke rumus atau kita isi kolom-kolom yang masih kosong ini. Sebelum itu saya rapikan dulu ini, kita merge dulu, sorry, cepat. Jadi 50-50 ya untuk pelajaran. Jadi yang daring biar tetap sama yang ada di kelas. Akhirnya saya membuat video ini biar nanti tidak mengulang-ulang waktu di kelas. Nah, jadi waktu kalian masuk yang daring, tinggal tunjukkan hasilnya, langsung saya nilai di kelas saja biar mudah. Oke, kita masuk. Jadi ini contoh laporan omzet karyawan Fajar Motor. Nah, nama karyawannya ada Kurniawan, ada Surya, ada Nina, ada Rasya, ada Nadia, dan Sodik. Ini omzet mereka menjual motor. Ya, omzet bulan pertama, katakan saja bulan Januari. Bulan Januari Ahmad ini 10 juta, Surya 20 juta, dan seterusnya. Dan omzet-omzet yang lain dan seterusnya. Oke ya, kita masuk ke total omzet. Jadi berapa sih total Ahmad Kurniawan ini omzetnya selama 3 bulan? Masih ingat rumusnya? Kita menggunakan rumus sum. Ya, sum buka kurung, langsung kalian klik saja datanya ketiga data ini. Sama ketika di WPS juga sama, tinggal drag ketiga data ini, langsung tutup kurung, enter. Oke, sudah jadi rumus yang ke atas. Total omzetnya Ahmad Kurniawan 25 juta. Untuk biar sama ke bawah, tinggal klik. Kalau di WPS ya, kalau di WPS waktu kita di kelas, kalau menggunakan handphone, klik saja, nanti ada isian. Sama seperti biasa, kalau di laptop tinggal drag saja biar muncul. Jadi ini total omzet per anak ya, omzet per karyawan atau karyawati. Oke. Lanjut, terus ada kita buat rata-rata omzet. Masih ingat rata-rata rumusnya? Ya, average. Jadi kita awali dengan sama dengan average, terus average, buka kurung, kita data ini, data omzet bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Jadi
rata-rata omsetnya Ahmad Kurniawan ya itu sekitar 8.300.000. Ini omset per bulan ya, omset per bulan di rata-rata. Jadi omsetnya Ahmad Kurniawan ini sekitar 8.300.000. Kita isi lagi, kalau di WPS diklik isian kolom langsung diisi, drag ke bawah. Oke, untuk menentukan status, jadi saya sebagai manajer Fajar Motor ini ingin menentukan statusnya seperti ini. Jadi nanti yang omsetnya di bawah 30 juta kalau dia tidak lulus atau gagal ya. Sama seperti kita menentukan dulu waktu kemarin menentukan inilah keterangan siswa lulus atau tidak lulus, sama kita menggunakan rumus if. Jadi rumusnya sama dengan if buka kurung terus saya ngambil total omset, data acuannya total omset, terus kurang dari atau lebih dari 30 juta. Ini kan 20 juta ya, langsung saja nulisnya 30 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus sama seperti kemarin, tinggal kalian tulis logikanya. Lulus, terus petik 2 lagi, gagal, terus tutup kurung. Oke, jadi kesimpulannya ini kan statusnya seperti kemarin, sama dengan if. Data ini, data acuan kita F, kalau di saya F4 ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, F4 ini lebih dari 30 juta atau kurang, data F4 ini kurang dari 30 juta dia lebih dari 30 juta lulus, kalau di bawah 30 juta dia gagal. Oke, untuk Ahmad Kurniawan gagal, kita klik isi seperti di WPS, klik isi saja. Kalau di Excel di drag ke bawah langsung berhasil. Jadi ini ada Ahmad Kurniawan gagal, terus ada Surya, dia omset penjualannya bagus lebih dari 30 juta, lulus, gagal, lulus, dan seterusnya. Ini menentukan status. Sama ketika kalian menentukan waktu nilai ujian kemarin, lulus atau tidak lulus. Nah, sama ini gagal atau tidak lulus. Oke, masuk kita peringkat. Nah, di mana sih karyawan-karyawati yang punya nilai omset tertinggi? Oke, rumusnya kita menggunakan ini, rank. Kita ranking ya, kita ranking. Sama dengan terus tulis rank, buka kurung, acuannya apa? Acuan datanya dulu, acuannya 20 daerah F4 ini, F4 ini ya, F4 ini, terus kita buat referensinya, data referensinya titik 2, terus referensinya itu maksudnya ini, data 25 juta ini dibandingkan data-data yang lain. Nah, diblok semua ini. Udah. Terus jangan lupa dikasih, udah diblok semua. Terus jangan lupa dikasih dolar untuk mengunci selnya, dikasih dolar biar nanti ketika kita ngisi tidak bergerak ya. Oke, di enter. Kalau kecepatan bisa kalian pause ya, kalian pause atau kalian ulangi, terus kalian isi. Nah, menentuk keluarkan ranking pertama itu ada di Nadia atau Naya ya, dengan omset penjualan sekitar 39 juta dalam 3 bulan. Ini buat contoh. Pak, kenapa kok harus dikunci? Kalau kalian tidak kunci, contoh ini ya, tidak kalian simbol dolar,
Contoh langsung saja tidak disimbol dolar, dia akan berubah rankingnya. Contoh saya drag langsung, tidak dikasih, nah berubah kan. Ini ada ranking 1, kita lihat datanya loh sampai ke bawah. Jadi perlu kita kunci datanya biar ketika di drag dia tidak bergerak, biar absolut tetap. Oke, saya benarkan. Oke, peringkat sudah ya. Jadi rumusnya rank F4, kalau saya kan F4, terus petik titik petik, kalau di WPS koma saja cukup. Terus data F4, kita data ini semuanya mulai atas, objek atas sampai bawah untuk perbandingannya atau referensinya. Kita kasih dolar dulu, kita kunci. Kalau di Excel di komputer enak, tinggal di F4 saja sudah kunci semua. Cuma kan kalian nulisnya di WPS, jadi harus manual seperti ini. Jadi I sama dengan rank F4 titik 2 kunci F dolar 4 titik 2 atau sampai dolar F dolar 9. Oke, tinggal nanti diklik terus isi ke bawah. Oke, kita sudah selesai untuk kotaknya ya, rumus kotaknya atau kita meringkat. Sekarang masuk ke banyak karyawan atau karyawati. Kan ini tidak ada nomornya. Masih ingat kemarin untuk menghitung jumlah siswa hampir sama. Untuk rumusnya menghitung jumlah siswa kita menghitung dengan rumus Counta. Jadi ya count A ya Counta, terus kita buka kurung, terus kita masukkan datanya. Jadi ini kan namanya kan, kita tutup kurung, sama seperti menghitung jumlah siswa kemarin. Jadi kalau maaf ya kalau ini saya terlihat mengantuk, soalnya buat videonya nunggu jam 10 malam biar sepi, sama nunggu anak saya tidur. Oke, lanjut. Terus kita hitung omset paling tinggi. Jadi omsetnya siapa sih si paling tinggi? Sama dengan kasusnya kemarin kita menghitung jumlah siswa atau jumlah nilai siswa yang paling tinggi. Berarti rumusnya apa? Yes, rumusnya max. Max, buka kurung, kita klik data omset semuanya, tinggal tutup kurung, kita enter. Nah, jadi omset tertinggi itu Rp39.250.000. Oke, lanjut. Terus kita masukkan omset terendah, berarti rumusnya min. Nah, kasusnya kemarin seperti nilai terendah ya. Oke, min sudah, omset terendah 8 juta. Oke, itu tadi untuk menghitung omset paling rendah. Sekarang kita masuk ke jumlah omset karyawan. Jadi kita mau misahkan omset karyawan, berarti laki-laki, sama omset karyawati perempuan. Untuk misahkannya kita menggunakan rumus SUMIF. Jadi sama dengan SUMIF, terus kita buka kurung, kita tentukan laki-laki atau perempuannya dulu atau ranknya dulu. Kita masukkan data ini yang L atau P, laki-laki atau perempuan. Terus kita tulis kriterianya laki-laki. Pastikan menggunakan petik 2 ya, soalnya teks L, terus petik 2 lagi, terus titik koma. Terus kita ambil data total omsetnya, diklik aja semua, terus kita tutup kurung. Oke, nah total omsetnya yang laki-laki itu sekitar 66 juta. Jadi 25 tambah 33 berarti 58 ditambah 8, 66 ya, pas bener. Kita lanjut yang karyawati, tinggal ubah P-nya, L-nya saja ganti P. Jadi sama dengan SUMIF, terus buka kurung, kita klik data laki-laki sama perempuannya, terus
titik koma, petik 2, P, petik 2 lagi, terus kita titik koma, masukkan total omset. Oke, terus buka tutup kurung. Oke, untuk yang perempuan lebih banyak soalnya Nadia banyak omsetnya. Oke, lanjut ke rumus yang terakhir, banyaknya pegawai yang lulus. Ini menggunakan rumus countif. Jadi kita hanya menentukan sama seperti if, cuma kita hanya menentukan yang lulus saja. Berapa sih orang yang lulus? Ini kan pena kalau datanya 6, kalau 1000 atau 100, ya kan kalian menghitung satu-satu kan nggak mungkin. Jadi kita menggunakan rumus yang namanya countif. Jadi sama dengan countif buka kurung rank. Jadi kita klik datanya ya, mulai atas sama bawah, terus kita titik koma. Kalau WPS saya ingatkan lagi, kalau titik koma gagal diganti koma. Yang ini titik koma ya, diganti koma kalau WPS, kalau di handphone. Terus kriterianya apa? Kita cari yang lulus. Oke, tutup kurung. Ya, yang lulus ada 2, 1, 2. Oke ya, 1, 2 pas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kalau kalian tidak bisa, kesulitan, bisa ke kolom komentar atau chat via grup. Kalau masih kesulitan ya nggak apa-apa, yang penting kalian tulis datanya dulu, ini semua datanya dulu. Untuk yang kosong-kosong ini kita kerjakan di kelas nggak masalah. Jadi biar cepat waktu ngerjakan di kelas. Soalnya kan waktu kita hanya 20 menitan kan di kelas. 20 menitan kali 2 jam berarti kan sekitar 40. Jadi biar lebih cepat bisa kalian tulis data ini. Kalau bisa dicoba dulu sampai diutak-utak di WPS-nya sampai berhasil. Nanti waktu masuk ke kelas tinggal saya nilai. Oke, saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain atau ketemu lagi di kelas. Saya akhiri, semoga ilmu kali ini memberikan manfaat dan barokah buat kalian, buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.